Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Yogi Setiawan, dengan NIM saya 12070705010. Di sini saya mata kuliah praktikum pengembangan aplikasi web kelas D yang diajar oleh Pak Ican Budiman. Mungkin di sini saya langsung ingin jelaskan UI dan beserta fungsinya ya. Di sini ada bagian saya membuat web post yang dimana web post ini memiliki di use case-nya itu 3 role. Yang pertama itu ada kasir, ini bagian dari kasir, dan yang selanjutnya ada manajer, lalu pemilik toko, yang dimana pemilik toko hanya memiliki laporan page dashboard dan laporan penjualan. Lalu dari manajer ada kelola kasir, kelola kategori, kelola barang, kelola penjualan, laporan penjualan, dan dashboard. Dan yang terakhir ini kasir, yaitu memiliki page dashboard, data barang, dan data penjualan, lalu penjualan. Mungkin dari pertama saya akan jelaskan dari role yang pertama itu manajer dulu lah. Baik, kita lanjut ke kelola kasir. Nah, ini sebelumnya ini saya udah mencoba membuat apa yang telah dikerjakan oleh saya. Ini tuh ya, jadi udah memiliki 3 bagian role-nya gitu ya. Tapi di sini di kelola kasir ini saya akan mencoba menambahkan user lagi gitu ya. Tapi hanya untuk bagian kasir saja. Kita coba Alvin gmail.com Alvin, dan role-nya itu kasir. Di sini di placeholder-nya sudah ditempatkan untuk kasir karena hanya bisa menambahkan kasir aja. Nah, di sini bertambah ya. Tapi kita mencoba buat edit. Kita edit menjadi misalkan tadi yang namanya Alvin menjadi Alfun. Dan emailnya itu alfun@gmail.com. Nah, di sini saya tidak akan mengubah password gitu ya, ataupun bisa saja gitu tidak mengubah email, nanti bakal masuk. Nah, kita coba lagi. Saya tidak bakal mengubah email saya. Maka di sini bisa save. Nah, di sini sama untuk datanya, nama kasirnya itu alfun.gmail.com, dan role-nya itu kasir. Selanjutnya kita coba hapus dan terhapus. Yang selanjutnya di sini ada kelola kategori. Yang dimana kelola kategori ini yang untuk data nanti dibuatnya barang gitu. Ketika kelola kategori dibuat, maka di kelola barang tersebut nanti ada seperti opsi dari pilihan kategori gitu. Kita coba di sini langsung saja dari ini datanya, read-nya gitu ya, view-nya, read-nya. Kita coba langsung ke create-nya. Kita coba di sini parabot. Nah, di sini masuk parabot. Lalu kita coba edit untuk parabotnya menjadi sepeda, alat masak. Nah, mengubah ya. Kita coba hapus. Nah, datanya terhapus. Nah, yang selanjutnya ada kelola kategori, kelola barang. Nah, yang kelola barang ini yang tadi disebutkan, ketika kelola kategori yang dibuat tadi, maka masuk ke kelola barang ini. Kita coba saja langsung tambahkan. Nah, di sini kita coba menambahkan nama barang snack Aries 200 gram ya. Dan kode kategorinya itu kita lihat coba dulu, dipilih kategori. Di sini ada minuman, barang, dan makanan. Nah, jika kita memilih makanan, maka di sini kita inputkan kode kategori itu menjadi 3. Dan misalkan kita stoknya 2 dan harga barangnya itu di sini saya hanya bisa menginputkan Rp 3000 saja misalkan. Tetapi tidak bisa menjadi varchar gitu ya. Jadi nggak bisa mengetik apa gitu, hanya nomor saja. Kita save. Nah, di sini masuk datanya. Untuk datanya itu snack Aries.
Untuk kategorinya makanan, karena tadi kita sudah memilih ID kategorinya itu makanan yang ketiga. Untuk stoknya 2 dan di sini kita menyimpan 3000 yang dimana ini udah masukkan dari ya RP-nya itu. Kita coba edit. Nah, di sini kita coba edit lagi gitu ya. Namanya saya tidak bakal mengubah Snake Aries 200 gram misalkan. Di sini tapi kita mencoba menjadi barang deh. Kita ini nomor 2 ya, kita masukkan nomor 2, lalu stoknya kita ubah menjadi 1 dan harganya itu menjadi 5000. Nah, maka datanya itu terganti ya. Untuk kategorinya barang dan stoknya 1 dan harganya 5000. Lalu kita coba hapus. Nah, terhapus. Yang selanjutnya kita ke kelola penjualan. Nah, yang dimana kelola penjualan ini jadi hanya bisa yang mengubahnya bagian dari yang menambahkan itu hanya bagian kasir saja. Tetapi dari kelola penjualan ini, manajer hanya bisa mengedit atau hapus karena ditakutkan terjadinya kecurangan oleh bagian kasir atau dan sebagainya macamnya lah. Kita coba edit. Nah, kita coba edit, lalu hapus. Nah, terhapus. Di sini langsung ke laporan penjualan. Nah, ini untuk tampilan laporan penjualan. Di sini saya belum menambahkan. Nanti ketika laporan penjualan ini akan dari kasir tersebut ya. Nah, kita selanjut dari kasir. Oh, sudah data penjualan. Oh, ternyata sudah masuk di data penjualan tadi, maka masuk ke sini, cuman saya lupa untuk memasukkannya. Nah, ini ada nama barang. Di sini data barangnya kita masuk. Nah, di sini kan kita sudah membuat data kelola barang. Yang dimana kelola barang itu Prestige 300 ml, minuman, stoknya 1 dan harganya 10.000. Nah, di sini juga masuk ya di bagian data barang. Dan di kasir ini bisa melihat data barang ketika barang yang tidak ada atau stoknya habis, langsung kita bisa lihat di sini. Dan di sini juga ada data penjualan. Ketika data penjualan yang dibuat, maka langsung kita bikin gitu ya. Kita masuk nanti ketika penjualan dibuat, maka masuk ke data penjualan ini. Seperti itu. Dan untuk bagian dashboard milik toko masih kosong dan laporan penjualannya juga ini dari data penjualan itu sudah masuk, cuman saya lupa untuk laporan penjualan belum masukin ke laporan penjualan yang ini, yang manajer. Ini udah masuk yang telah dibuat dari kasir tadi gitu ya. Sudah dibuat di kasir, input, maka menyimpan langsung ke laporan penjualan di pemilik toko dan laporan penjualan di manajer gitu. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata atau kurang mengenakan atau mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.